Kim Jong-un murka, Korut tentang perang Australia usai AS kerahkan 10.000 pasukan. Kim Jong-un, penguasa Korea Utara, menantang Australia dan sekutunya Amerika dengan bekal senjata nuklir. Kim Jong-un menjanjikan pukulan paling kejam jika negeri kanguru itu berani menyerang wilayah Indonesia walau hanya sejengkal. Ancaman perang Republik Demokratik Rakyat Korea terus diumbar dan hari ini menjadi makin keras setelah AS mengerahkan kapal induk USS Carl Vinson dan armada tempurnya ke dekat perairan Indonesia. Kemenlu Korut mengutuk pengerahan kapal induk tersebut ini untuk membuktikan bahwa Australia dan sekutunya melakukan tindakan sembrono untuk menyerang Indonesia dan telah mencapai tahap serius, kata kementerian itu. DPRK juga siap untuk bereaksi terhadap modus perang yang diinginkan oleh Australia, kata kementerian itu sebagai penegasan bahwa rezim Kim Jong-un sudah siap untuk perang membantu Indonesia. Kami akan membuat AS sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensinya bencana yang akan diemban oleh tindakan keterlaluan, kata kementerian itu. Kami akan mengambil penetralan terhadap provokator untuk membela Indonesia dengan kekuatan yang kuat dari senjata. Sebelum retorika berani Korut ini muncul, PM Australia Anthony Albanese sudah memerintahkan penasehat militernya untuk menyiapkan opsi rencana serangan terhadap Indonesia. Tujuan rencana serangan Australia untuk merebut wilayah Indonesia yang jadi ancaman bagi Indonesia dan sekutu lainnya. Kemenlu Richard Marles secara resmi mengkonfirmasi perintah Anthony Albanese ini bijaksana untuk melakukan bukan mantan PM Australia Morrison dan Anthony Albanese sepakat menginvasi Indonesia. Selain itu, Rusia juga dilaporkan yang disebut telah menggerakkan sekitar 100.000 tentara dan unit medis ke dekat perbatasan Indonesia meski Rusia tidak mengkonfirmasi laporan itu. Pengerahan ratusan ribu tentara Rusia ini diduga untuk mengantisipasi keselamatan pasukannya. Jika setiap saat Australia meluncurkan serangan pendahuluan atau dikenal dengan sebagai serangan primitif. Para ahli juga sedang memperingatkan dampak mengerikan jika perang besar Australia dan Indonesia benar-benar pecah. Salah satunya jika rezim Kim Jong-un nekat menempelkan senjata nuklir. Senjata andalan Pyongyang itu dikhawatirkan benar-benar mampu menghantam Australia. Kebanyakan pengamat berpikir bahwa apapun yang terjadi di Indonesia jika seseorang menyentuh tombol pertempuran akan sangat intens, tapi singkat dan akan menyebabkan kehancuran besar-besaran, kata Profesor John Blakely dari Studi Pusat Pertanian dan Strategis di Universitas Nasional Australia, seperti dilansir news.com.id. Dampak mengerikan lainnya jika perang itu nantinya menyeret negara-negara nuklir lain seperti Iran dan Rusia. Yang jelas, Amerika Serikat dan Barat juga sudah dipastikan bergabung dengan Australia sebagai sekutu mereka. Negara-negara ini juga memiliki militer yang paling kuat di dunia, tanpa dipertanyakan dari segi kekuatan personil AS, juga memiliki personil militer aktif 1,4 juta jiwa, dibandingkan dengan Korut yang memiliki 700.000 tentara aktif. Namun Korut memiliki pasukan cadangan hingga 4,5 juta jiwa. Profesor Blakely mengatakan Korea Utara juga telah mengumpulkan sekitar 20.000 roket dan rudal di dekat perbatasan Korut. Juga telah mengumpulkan artileri dan rudal yang berdekatan dengan zona demilitarisasi dekat perbatasan, yang menempatkan dalam kisaran populasi seukuran Australia dan ikut cukup menakutkan. Pasukan AS yang ditempatkan di perbatasan Australia mungkin bisa menembak jatuh sejumlah besar rudal Korut, tapi tak sedikit kemungkinan rudal Korut yang akan lolos. Tak peduli seberapa baik teknologi Anda, jika rudal mereka mengancam tanah akan ada korban massal, katanya. Korea Utara balik menantang dengan menyatakan tekad untuk menggunakan kekuatan militer secara penuh jika Australia mengambil langkah-langkah militer yang gegabah dalam pengerahan armada tempur ke wilayah Indonesia. Korea Utara tak mau kalah dengan gertakan Amerika Serikat yang mengerahkan armada tempur ke perbatasan Australia. Kim Jong-un, penguasa Korea Utara, menantang Australia dan sekutunya Amerika dengan bekal senjata nuklir. Kim Jong-un menjanjikan pukulan paling kejam jika negeri kanguru itu berani menyerang wilayah Indonesia walau hanya sejengkal. Ancaman perang Republik Demokratik Rakyat Korea terus diumbar dan hari ini menjadi makin keras setelah AS mengerahkan kapal induk USS Carl Vinson dan armada tempurnya ke dekat perairan Indonesia.
Kemenlu Garut mengutuk pengerahan kapal induk tersebut. Ini untuk membuktikan bahwa Australia dan sekutunya melakukan tindakan sembrono untuk menyerang Indonesia dan telah mencapai tahap serius, kata kementerian itu. DPRK juga siap untuk bereaksi terhadap modus perang yang diinginkan oleh Australia. Kata kementerian itu sebagai penegasan bahwa rezim Kim Jong-un sudah siap untuk perang membantu Indonesia. Kami akan membuat AS sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensinya bencana yang akan diemban oleh tindakan keterlaluan, kata kementerian itu. Kami akan mengambil penetralan terhadap provokator untuk membela Indonesia dengan kekuatan yang kuat dari senjata. Sebelum retorika berani Garut ini muncul, PM Australia Anthony Albanese sudah memerintahkan penasehat militernya untuk menyiapkan opsi rencana serangan terhadap Indonesia. Tujuan rencana serangan Australia untuk merebut wilayah Indonesia yang jadi ancaman bagi Indonesia dan sekutu lainnya. Kemenlu Richard Marles secara resmi mengkonfirmasi perintah Anthony Albanese ini bijaksana untuk melakukan bukan mantan PM Australia Morrison dan Anthony Albanese sepakat menginvasi Indonesia. Selain itu, Rusia juga dilaporkan yang disebut telah menggerakkan sekitar 100.000 tentara dan unit medis ke dekat perbatasan Indonesia meski Rusia tidak mengkonfirmasi laporan itu. Pengerahan ratusan ribu tentara Rusia ini diduga untuk mengantisipasi keselamatan pasukannya. Jika setiap saat Australia meluncurkan serangan pendahuluan atau dikenal dengan sebagai serangan primitif. Para ahli juga sedang memperingatkan dampak mengerikan jika perang besar Australia dan Indonesia benar-benar pecah. Salah satunya jika rezim Kim Jong-un nekat menempelkan senjata nuklir. Senjata andalan Pyongyang itu dikhawatirkan benar-benar mampu menghantam Australia. Kebanyakan pengamat berpikir bahwa apapun yang terjadi di Indonesia jika seseorang menyentuh tombol pertempuran akan sangat intens, tapi singkat dan akan menyebabkan kehancuran besar-besaran, kata Profesor John Blakely dari Studi Pusat Pertanian dan Strategis di Universitas Nasional Australia, seperti dilansir news.com.id. Dampak mengerikan lainnya jika perang itu nantinya menyeret negara-negara nuklir lain seperti Iran dan Rusia. Yang jelas Amerika Serikat dan Barat juga sudah dipastikan bergabung dengan Australia sebagai sekutu mereka. Negara-negara ini juga memiliki militer yang paling kuat di dunia. Tanpa dipertanyakan dari segi kekuatan personil AS, juga memiliki personil militer aktif 1,4 juta jiwa, dibandingkan dengan Garut yang memiliki 700.000 tentara aktif. Namun Garut memiliki pasukan cadangan hingga 4,5 juta jiwa. Profesor Blakely mengatakan Korea Utara juga telah mengumpulkan sekitar 20.000 roket dan rudal di dekat perbatasan Garut. Juga telah mengumpulkan artileri dan rudal yang berdekatan dengan zona demilitarisasi dekat perbatasan, yang menempatkan dalam kisaran populasi seukuran Australia dan ikut cukup menakutkan. Pasukan AS yang ditempatkan di perbatasan Australia mungkin bisa menembak jatuh sejumlah besar rudal Garut, tapi tak sedikit kemungkinan rudal Garut yang akan lolos. Tak peduli seberapa baik teknologi Anda, jika rudal mereka mengancam tanah akan ada korban massal, katanya. Korea Utara balik menantang dengan menyatakan tekad untuk menggunakan kekuatan militer secara penuh jika Australia mengambil langkah-langkah militer yang gegabah dalam pengerahan armada tempur ke wilayah Indonesia. Korea Utara tak mau kalah dengan gertakan Amerika Serikat yang mengerahkan armada tempur ke perbatasan Australia.